bisa tetap hidup dan sehat, agar manusia bisa paham terhadap dirinya dan paham bahwa dirinya itu ada yang mengatur selain dirinya, ada yang maha mengatur. Maka dibuat Allah lah dalam syariat itu ajaran tentang sabar. Bukan manusia sabar gitu. Dari sabar itu harus dipahami lagi. Terus setelah sabar ini apa ya Allah? Oh, paham. Bencana itu datang kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Jadi karena ada pencuri, maka ada larangan pencuri. Ada larangan pencuri karena ada pencuri. Andaikan tidak ada pencuri di suatu kampung atau suatu desa atau sebuah negara atau sebuah masyarakat sosial, maka tidak perlu ada larangan mencuri. Betul kan? Ada kan? Larangan memakan babi. Walahmul khinzir. Hurimat alaikumul maitata walahmul khinzir. Daging babi. Walahmal khinzir. Andaikan tidak ada di dunia ini babi, kira-kira ada enggak ayat itu turun? Melarang makan babi. Ya Pak? Tidak ada. Andaikan tidak ada minuman keras, dilarang enggak minuman keras? Tidak ada. Artinya hukum itu diadakan untuk melarang sesuatu, ya Pak, karena adanya suatu fakta itu akan terjadi, gitu kan? Ya. Demikian juga perintah terhadap sesuatu. Kenapa jadi perintah itu ada? Sebabnya karena orang lalai melakukan sesuatu. Perintah mengerjakan sholat, aqimis sholat. Ya Pak, aqimus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu hai sekalian orang beriman, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kenapa? Karena orang beriman akan lalai. Ya. Andaikan orang beriman tidak lalai, perlulah perintah mengerjakan sholat? Tidak perlu. Orang beriman otomatis langsung mengerjakan sholat tanpa diperintah. Itulah kalau memahami Anda hakikat hukum. Hakikat hukum itu di sana. Maka orang yang memahami syariat saja itu orang bloon. Yang hanya memahami syariat zahir itu adalah orang bloon. Harus dipahami makna dibalik syariat itu. Itu disebut dengan syariat batin. Apa sih maksud Allah membuat ini? Itu yang utama. Contoh, fasbiru, bersabarlah kalian itu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Tuwaffa lis-sabirin ajruhum bighairi hisab. Siapa yang bersabar, pahalanya ujar Tuhan sangat tidak terbatas sama sekali. Apa itu maksudnya? Sabar. Pahami kenapa jadi sabar, sehingga seorang yang memahami syariat zahir secara bagus, dia akan memahami kenapa jadi sabar ini jadi diadakan Allah. Oh, ternyata di kehidupan ini ada bencana, ya enggak? Ada bencana, ada musibah, ada sesuatu yang tidak akan terjadi kejengkelan di dalam hatinya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka diperlukan di situ suatu alat agar manusia bisa tetap hidup dan sehat, agar manusia bisa paham terhadap dirinya dan paham bahwa dirinya itu ada yang mengatur selain dirinya, ada yang maha mengatur. Maka dibuat Allah lah dalam syariat itu ajaran tentang sabar. Bukan manusia sabar gitu. Dari sabar itu harus dipahami lagi. Terus setelah sabar ini apa ya Allah? Oh, paham. Bencana itu datang kadang-kadang tidak bisa dipikirkan. Ada sesuatu, ada di balik sesuatu bencana ini. Dan yang bisa menahan bencana itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah mulai seseorang hamba mengenal siapa sang maharaja. Ya Pak? Siapa yang maha qadir, yang maha raja segala. Maka pada saat dia sabar, ditahannya karena bahasa banyak.
ada perasaan jauhnya bahwa dia bisa bersabar ini hanyalah karena sadar ada yang maha qadir yang menentukan segala hidup dan nasib kehidupan manusia. Mulai kenal nggak dia dengan Allah? Kenal. Itu yang diperdalam. Di masyarakat debat soal sabar. Sabar itu begini, oh menurut saya definisi sabar itu begini, ini dalam Al-Quran ini, blow on semuanya, ya, blow on enggak? Bukan itu yang dimaksud Allah, bukan perdebatan Anda yang Allah cari. Syariat itu diadakan Allah agar kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kenal, sudah kenal, lebih kenali lagi. Anda terlalu menyukai produk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Anda lupa dengan pencipta produk itu. Anda menyukai mobil Mitsubishi Pajero, ya Pak? Tapi Anda lupa siapa yang membuat Pajero. Yang hebat itu Pajeronya atau yang membuatnya? Yang membuatnya seharusnya. Nah, inilah seorang hamba, tapak demi tapak memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga firman-firman itu turun, sehingga Anda akan mengerti kenapa ayat Al-Quran itu turun. Misal, walaqad fatanna alladziina min qablikum, sungguh telah kami adakan ujian-ujian kepada kalian sebagaimana umat-umat terdahulu. Kenapa ujian itu terus-menerus ada pada diri manusia? Karena sadar Allah ingin mendidik manusia supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditimpakan Allah berbagai ujian-ujian dalam hidup ini, kita harus sabar. Pada saat sabar itu kita mendekat kepada Allah, kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syariat dan hakikat yang harus dipahami. Di dalam syariat menuju hakikat itulah ada di situ tarekat, kemudian ada marifat, hasilnya adalah hakikat. Itu kata saya Abdul Qadir Jailani. Nah, sakit kepala memang jangan jangan. Jadi orang yang mengatakan pertentangan itu sekali lagi akhirnya adalah orang yang tidak mengerti syariat. Orang tidak mengerti syariat. Orang yang tidak mengerti syariat, kalau terjadi pertentangan itu syaratnya kayak berarti orang itu juga tidak mengerti syariat. Ada yang dibawanya buku, mau berdebat dengan kiai atau apa, mau berdebat masalah hukum. Tadi kiai mengatakan hukum ini sebenarnya hukumnya begini. Oh, ini adalah hukumnya begini. Ini orang-orang yang hanya kasak kusuk di dalam dunia jahil daripada syariat, tidak mengerti dalamnya. Termasuk saya waktu dulu 30 tahun belajar, saya baru mengerti di balik semua kejadian. Apa sih hakikat daripada Al-Quran itu? Maunya Allah itu apa? Kita ini apanya? Apa kelinci percobaan oleh Allah?